Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Hari akhir bukan hanya sebuah keyakinan, tetapi juga peringatan agar kita senantiasa memperbaiki diri dan berjalan pada jalan yang benar. Keselamatan dari azab neraka adalah tujuan terbesar kehidupan seorang muslim. Karena neraka merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa azabnya amat pedih dan kekal bagi sebagian golongan yang durhaka. Islam tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga jalan keselamatan. Melalui Al-Quran dan hadis, Rasulullah SAW menjelaskan berbagai amal dan sikap yang dapat menyelamatkan manusia dari api neraka. Beberapa amalan memiliki kedudukan istimewa sehingga dijanjikan perlindungan langsung dari siksa neraka. Dengan mempelajari siapa saja golongan yang akan diselamatkan dari api neraka, kita diingatkan untuk meniru amal-amal mereka, memperkuat iman, memperbanyak amal soleh, serta bertaubat atas dosa-dosa. Semoga kita tergolong dalam hamba yang Allah selamatkan, bukan hamba yang menyesal di akhirat kelak. 1. Orang yang menangis karena takut kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Menangis karena takut kepada Allah adalah ibadah hati yang menandakan kelembutan dan hidupnya iman. Air mata yang keluar bukan karena urusan dunia, melainkan karena rasa penyesalan atas dosa dan rasa takut terhadap murka Allah. Itulah yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Tangisan seorang hamba menjadi bukti bahwa ia menyadari kelemahannya sebagai makhluk yang penuh hilaf, serta mengakui keagungan Allah yang maha mengampuni sekaligus maha mengazab. Air mata itu bukan sekadar cairan, tetapi tetesan taubat dan tanda tunduknya hati kepada Sang Pencipta. Tangisan karena takut kepada Allah biasanya muncul ketika seseorang merenungkan ayat-ayat Al-Quran, mengingat kematian, siksa kubur, dan kedahsyatan hari kiamat. Para sahabat Nabi SAW dikenal sebagai orang yang kuat di medan perang, tetapi sangat mudah menangis di hadapan Allah. Hati mereka lembut dan penuh rasa takut kepada Robnya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering menangis ketika membaca ayat yang berbicara tentang azab dan hari perhitungan, hingga suaranya terdengar di syaf belakang. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan iman bukan diukur dari kekerasan sikap, tetapi dari kepekaan hati terhadap peringatan Allah. Air mata yang lahir dari taubat dan rasa takut kepada Allah menjadi penyelamat di akhirat. Dalam hadis kemudian juga disebutkan, tidak akan tersentuh api neraka orang yang matanya menangis karena takut kepada Allah hingga air matanya mengalir. Artinya, satu tetes air mata yang ikhlas mampu memadamkan api neraka yang begitu dahsyat. Maka barang siapa ingin selamat pada hari ketika tidak berguna harta dan keluarga, hendaknya ia memperbanyak muhasabah dan menangis di keheningan malam memohon ampunan Allah. Semoga Allah melembutkan hati kita agar mudah menangis karena takut kepadanya. 2. Orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu. Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah cahaya, bukti, dan keselamatan bagi orang yang menjaganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Sholat adalah ibadah terpenting dalam Islam. Ia tiang agama dan pembeda antara iman dan kufur. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, pembeda antara seseorang dengan kekufuran adalah sholat. Hadis riwayat Muslim. Orang yang menjaga sholat berarti menjaga imannya. Sholat bukan hanya kewajiban harian, melainkan hubungan langsung antara hamba dengan Rob. Jika hubungan itu dijaga dengan baik, maka Allah akan menjaga hamba tersebut dari kehancuran dan kesesatan. Sholat yang dilaksanakan tepat waktu dan penuh kehusyukan akan menjadi cahaya yang menerangi kehidupan dan kubur seseorang. Sholat yang benar bukan hanya gerakan rutinitas,
tetapi ibadah yang mengubah karakter dan akhlak. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Artinya, solat seharusnya menghadirkan perubahan diri. Orang yang solat tetapi tetap bergelimang maksiat menunjukkan bahwa ruh solat belum masuk ke dalam hati. Maka menjaga solat berarti menjaga kehadiran hati. Merasakan setiap takbir dan bacaan sebagai dialog langsung dengan Allah yang Maha mendengar setiap keluh kesah. Pada hari kiamat, solat akan menjadi penyelamat yang pertama. Jika solat seorang hamba baik, maka seluruh amalnya akan dinilai baik. Sebaliknya, jika solatnya rusak, maka seluruh amal akan rusak. Di saat manusia kebingungan menunggu nasib mereka, solat akan menjadi cahaya bagi orang yang menjaganya. Maka jadikanlah solat sebagai prioritas, bukan sisa waktu. Jadikan solat sebagai ketenangan, bukan beban. Barang siapa menjaga solatnya di dunia, niscaya solat akan menjaga dirinya dari api neraka di akhirat kelak. 3. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari atau Muslim. Kalimat tauhid, la ilaha illallah merupakan kunci surga, inti dari seluruh ajaran Islam, dan pondasi keimanan. Namun kunci tersebut harus memiliki gigi-gigi yang lengkap, yaitu syarat-syarat kalimat tauhid: ilmu, keyakinan, ketulusan, kejujuran, cinta, kepatuhan, dan penerimaan. Orang yang mengucapkannya harus mengimani bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, bukan sekadar mengucapkan di lisan tanpa pemahaman. Tauhid yang benar akan memurnikan semua ibadah, solat, doa, sedekah, bahkan hati, hanya kepada Allah. Ikhlas dalam kalimat ini berarti menghapus segala bentuk syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil yang tersembunyi seperti riya. Allah berfirman bahwa syirik adalah dosa paling besar dan tidak diampuni bagi yang mati tanpa taubat. Karena itu, menjaga la ilaha illallah berarti menjaga hati dari ketergantungan kepada selain Allah, tidak bergantung pada kekuatan, kedudukan, benda keramat, jin, dukun, atau makhluk lainnya. Orang yang konsisten dengan tauhid akan dijaga Allah dalam hidupnya. Hidupnya akan lurus, ibadahnya akan murni, dan akhir hayatnya akan dimuliakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Artinya, orang yang menjaga tauhid sepanjang hidupnya akan diganjar dengan husnul khotimah dan keselamatan dari neraka. Maka latihlah lisan untuk sering berzikir, dan latihlah hati untuk selalu bergantung kepada Allah semata. 4. Orang yang puasa karena iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Puasa adalah ibadah yang mengekang hawa nafsu, musuh terbesar manusia dalam perjalanan menuju keselamatan. Dengan menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari, seorang muslim dilatih untuk menahan diri dari semua yang diharamkan Allah sepanjang waktu. Puasa menyucikan hati dari syahwat dunia dan memperkuat hubungan seorang hamba dengan Allah. Semakin kuat seseorang mengendalikan hawa nafsunya, semakin jauh ia dari neraka. Puasa adalah ibadah yang penuh keikhlasan. Dalam hadis qudsi disebutkan, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa? Karena puasa tidak dapat dilihat manusia, hanya Allah yang mengetahui apakah seseorang benar-benar menahannya. Hal ini membuat puasa menjadi perisai ampuh dari riya dan dosa yang bersumber dari syahwat. Ketika seorang manusia menundukkan nafsunya demi Allah, Allah pun menyelamatkannya dari apa yang dituruti nafsu yaitu neraka. Selain itu, puasa melatih empati dan kasih sayang. Laparnya perut membuat hati lebih sensitif terhadap penderitaan orang miskin. Puasa mengikis kesombongan, memperhalus akhlak, dan menghidupkan kepekaan hati. Orang yang terbiasa puasa sunnah seperti Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan bentuk puasa lainnya, insya Allah membentengi dirinya dari neraka.
Semakin sering seseorang berpuasa karena iman, semakin besar pelindung dirinya dari azab di akhirat. 5. Orang yang berjalan untuk menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu adalah ibadah yang mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Ilmu syar'i, seperti akidah, tafsir, hadis, fikih, dan akhlak, adalah cahaya yang menerangi hidup manusia dari kegelapan kebodohan. Tanpa ilmu, ibadah seseorang tidak akan benar. Tanpa ilmu, seseorang mudah ditipu godaan setan dan terjerumus ke dalam maksiat yang membawanya ke neraka. Karena itu, setiap langkah menuju majelis ilmu dicatat sebagai ibadah yang mendekatkan ke surga. Para malaikat bahkan menaungi penuntut ilmu dengan sayap mereka sebagai bentuk penghormatan. Dalam hadis disebutkan bahwa semua makhluk di langit maupun di bumi, hingga ikan di lautan, memohonkan ampun bagi siapa saja yang berilmu dan mengajarkannya. Kemuliaan seorang penuntut ilmu terletak pada perjuangannya, mengorbankan waktu, tenaga, istirahat, bahkan uang, demi memahami petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ia digolongkan sebagai pewaris para nabi karena meneruskan dakwah dan hidayah. Namun, ilmu tidak cukup sekadar diketahui, ia harus diamalkan dan disebarkan. Orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan akan dicela lebih keras dibanding orang awam. Semakin bertambah ilmu, seharusnya semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Allah berfirman, "Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama." Quran Surat Fatir ayat 28. Maka barang siapa menuntut ilmu dengan niat yang benar, Allah mudahkan jalannya menuju surga dan jauh dari neraka. 6. Orang yang berbakti kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua dan murka Allah bergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Berbakti kepada orang tua adalah ibadah agung yang disebutkan Allah setelah perintah mentauhidkannya. Itu menunjukkan betapa besar kedudukan orang tua dalam Islam. Mereka adalah sebab keberadaan kita, mereka yang berjasa sejak kita belum mampu melakukan apapun. Ibu memelihara dalam kandungan dengan penuh pengorbanan, melahirkan dengan pertaruhan nyawa, dan membesarkan kita dengan doa yang tak pernah putus. Ayah bekerja mencari nafkah dengan keringat yang tidak selalu terlihat oleh mata. Maka tidak ada balasan dunia yang mampu membayar jasa mereka kecuali kebaikan yang terus-menerus. Berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika mereka masih hidup, tapi juga setelah mereka meninggal. Mendoakan mereka, menyambung silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya, bersedekah atas nama mereka, semua itu termasuk amal berbakti. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa pintu surga terbuka lebar bagi mereka yang memuliakan orang tua, khususnya ibu yang disebut 3 kali lebih berhak mendapatkan bakti seorang anak. Karena itu siapapun yang ingin dimudahkan jalannya ke surga dan dijauhkan dari neraka, hendaklah ia memuliakan kedua orang tuanya. Sebaliknya, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang mengantarkan pada kebinasaan, bahkan azab yang disegerakan di dunia. Banyak kisah orang yang hidupnya sempit, usahanya gagal, hatinya gelisah, karena ia menyakiti orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang durhaka berada di jurang kehancuran. Maka selama orang tua kita masih hidup, gunakan kesempatan emas itu untuk meraih surga. Dan jika mereka telah wafat, jangan biarkan bakti kita ikut berhenti. 7. Orang yang bersedekah karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah memadamkan api neraka." Hadis riwayat Tirmizi. Sedekah adalah salah satu amalan yang paling dicintai Allah dan menjadi sebab seseorang diselamatkan dari neraka. Harta yang kita miliki sejatinya bukan milik kita, melainkan amanah dari Allah. Ketika seseorang bersedekah, ia sedang membuktikan imannya bahwa rezeki yang ada tidak berkurang karena dibagikan. Bahkan Allah menjanjikan lipatan pahala dan balasan yang tidak terhingga. Sedekah yang dikeluarkan secara ikhlas akan menjadi pelindung dari kesulitan hari kiamat, menjadi naungan ketika manusia lainnya kepanasan di padang mahsyar.
Orang yang bersedekah karena Allah tidak menunggu kaya untuk berbagi, tetapi bersedekah meski harta sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sedekah bahkan hanya dengan sebiji kurma atau satu senyuman. Hal itu menandakan bahwa ukuran sedekah bukan banyaknya harta, tetapi ketulusan hati. Sedekah dapat berupa uang, ilmu, tenaga, bahkan kata-kata baik. Semakin besar keikhlasan seseorang, semakin besar pula pahala dan penjagaan yang Allah karuniakan kepadanya. Setiap sedekah yang kita berikan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Pada saat harta tidak lagi bermanfaat, sedekahlah yang akan datang menyelamatkan. Dalam hadis disebutkan, pada hari kiamat seorang hamba akan berada di bawah naungan sedekahnya. Artinya, sedekah tidak hanya membantu manusia di dunia, tetapi juga menjadi penyelamat di akhirat. Maka perbanyaklah sedekah sebelum harta itu habis, sebelum ajal datang, atau sebelum Allah mengambil kembali apa yang sebenarnya adalah miliknya. 8 orang yang jujur dan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran adalah cerminan kebersihan hati dan keimanan. Orang yang jujur akan selalu dijaga Allah dari keburukan dan kehinaan. Sedangkan orang yang berdusta akan semakin jauh dari rahmat-Nya. Dalam kehidupan, jujur berarti menyampaikan kebenaran, menepati janji, dan tidak berkhianat dalam amanah. Amanah juga menjadi salah satu tanda orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang siapa orang beriman yang paling baik. Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya. Akhlak terbaik itu salah satunya adalah amanah. Kejujuran dan amanah menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Hubungan menjadi kokoh jika dilandasi kepercayaan. Namun, jika dusta dan pengkhianatan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, maka murka Allah akan turun dan kehancuran tidak dapat dihindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut bahwa hilangnya amanah adalah tanda dekatnya hari kiamat. Karena itu, menjaga amanah bukan hanya tugas sosial, tapi bentuk ibadah yang kelak akan ditimbang di hari pembalasan. Orang yang jujur akan mendapatkan wajah yang bercahaya pada hari kiamat, dan ia akan ditempatkan bersama para nabi dan orang-orang siddiq. Sementara pendusta akan mendapatkan wajah hitam dan kesaksian atas dirinya sendiri yang membawanya ke neraka. Maka kejujuran bukan hanya nasihat akhlak, tetapi jalan menuju keselamatan abadi. Islam datang untuk menjaga lisan dan perbuatan agar tetap lurus di atas kebenaran. 9 orang yang memelihara lisan dari keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjamin untukku menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, lisan, dan dua kakinya, kemaluan, maka aku menjamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Lisan adalah anggota tubuh kecil tapi berbahaya. Kebanyakan manusia tergelincir ke dalam neraka bukan karena dosa besar yang tampak, tetapi karena kata-kata yang terucap tanpa pikir panjang. Gibah, fitnah, adu domba, menghina orang lain, serta ucapan yang menyakiti hati. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan penjagaan lisan sebagai bentuk pengendalian diri dan bukti kematangan iman. Allah berfirman bahwa setiap ucapan akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Tidak ada yang terlewat walaupun ucapan hanya candaan. Lisan yang tidak dijaga dapat menghancurkan hubungan persaudaraan, menyebarkan kebencian, dan merusak kehormatan seseorang. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa pahala seseorang dapat dihabiskan hanya karena ucapan buruknya kepada orang lain. Maka berdiam diri itu jauh lebih selamat daripada berbicara tanpa manfaat. Para ulama mengatakan bahwa lisan yang tidak dikendalikan adalah sumber celaka dunia dan akhirat. Orang yang memelihara lisannya akan selalu berhati-hati sehingga tidak sembarangan mengeluarkan kata. Ia memastikan bahwa apapun yang ia ucapkan adalah kebaikan atau lebih baik diam. Orang seperti ini akan mendapatkan keselamatan dari siksa neraka. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa orang yang mampu menjaga lisannya berarti ia sedang menjaga imannya dan melindungi dirinya dari azab Allah yang pedih. 10 orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika ia meninggal. Hadis riwayat Muslim. Husnul Khotimah adalah anugerah terbesar di akhir kehidupan seorang hamba. Ia adalah tanda bahwa Allah meridhoinya dan menyelamatkannya dari api neraka. Seseorang dikatakan meninggal dalam keadaan husnul khotimah apabila ia wafat dalam keadaan iman masih teguh, mengucap kalimat tauhid, rajin beribadah, dan menjauhi maksiat. Allah akan menjaga lisannya sehingga dapat mengucapkan la ilaha illallah sebagai ucapan terakhir dalam hidupnya. Lalu ia dibangkitkan dengan kalimat itu yang menjadi kunci surga. Namun husnul khotimah bukanlah keberuntungan semata, melainkan buah dari kehidupan yang istiqomah dalam ketaatan. Orang yang menghabiskan hidupnya dalam maksiat sangat sulit berharap akhir yang baik kecuali dengan taubat sungguh-sungguh. Karena seseorang akan meninggal berdasarkan kebiasaan hidupnya. Jika hidupnya dipenuhi ibadah, maka ia akan meninggal dalam kebaikan. Jika terbiasa bermaksiat, maka ia terancam mati dalam kesia-siaan atau bahkan keburukan. Husnul khotimah adalah harapan tertinggi seorang muslim. Karena itu kita harus selalu memohon kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan yang baik, sembari memperbaiki diri setiap hari. Banyaklah berzikir, jaga sholat, jauhi dosa-dosa besar, serta isi hidup dengan amal yang dicintai Allah. Semoga Allah memudahkan kita untuk hidup dalam ketaatan dan wafat dalam keadaan iman yang sempurna, sehingga kita termasuk golongan yang diselamatkan dari api neraka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mendapatkan keselamatan dari neraka bukan semata-mata karena banyaknya amal, tetapi karunia Allah bagi orang yang beriman dan istiqomah di jalannya. Karena itu setiap muslim harus terus menjaga hati dan amal dari ria, kesombongan, dan dosa-dosa yang merusak kebaikan yang telah dilakukan. Ke-10 amalan ini adalah jalan-jalan terbuka menuju keselamatan. Meskipun tidak mudah menjaga semuanya, tetapi kita diwajibkan berusaha dan tidak berhenti memperbaiki diri. Siapa yang berjalan menuju Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selamat dari api neraka, mengampuni dosa-dosa kita, dan menempatkan kita bersama Rasulullah SAW serta orang-orang soleh di surganya yang penuh kenikmatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.